Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Cesar Najamuddin, NIM 2017-31281. Dari kelas Teknik B, semester perbaikan. Baik, kali ini saya akan mengerjakan soal UAS, yaitu menyelesaikan soal aljabar boolean, max dan minterm, dan peta Karnaugh. Di sini saya sudah menyiapkan masing-masing dua soal seperti instruksi dari Bapak dosen. Baik, yang pertama saya akan memberikan sedikit soal yang sangat mudah dari materi yang pertama, yaitu kita akan mengerjakan aljabar boolean. Misalnya diketahui fungsi dari boolean, yaitu misalnya fungsi f, x, y, z, seperti ini, yaitu x, y, aksen, z. Nah, misal soalnya itu nyatakan H dalam sebuah tabel kebenaran. Nah, untuk membuat tabel kebenaran, saya akan membuatnya menggunakan Excel biar lebih mudah. Saya di sini sudah membuka Excel. Di sini kita akan menuliskan variabelnya, yaitu x, kemudian y, z, dan di sini akan saya nyatakan yaitu h, yaitu sama dengan fungsi dari f, x, y, z, sama dengan maaf, kayaknya di sini saya belum menuliskan. Oh iya, benar. Sama dengan x, y aksen, z dalam kurung h. Jadi yang akan kita nyatakan adalah fungsi ini yang akan kita nyatakan ke dalam tabel kebenaran. Saya akan menginput data x, y, z seperti biasa 0, 1. Karena di sini ada 3 inputan, maka saya akan menginput 8, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1. Dan di sini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dan di sini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, hasil ini akan kita dapatkan 0, 0, 0, yaitu 0, 0, 0, 1, 0, 0 di n, ini menggunakan proses n, yaitu 0 ketemu 1 dan ketemu 0, yaitu tetap menghasilkan 0, dimana ketika ada inputan 0, dia akan mengoutput atau mengeluarkan hasil 0, yaitu gerbang n ya. Kemudian di sini karena inputan semuanya 1, maka hasilnya 1, tidak ada 0. Oke. Ya, seperti ini. Dan inilah tabel kebenaran dari fungsi f, x, y sama dengan x, y aksen, dan z. Nah, kemudian di aljabar boolean itu ada namanya yaitu mengkomplementkan fungsi menggunakan hukum De Morgan. Misalnya, ini saya copy dulu, saya pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah tabel kebenarannya. Dan selanjutnya kita akan
mendokumenkan fungsi menggunakan hukum De Morgan. Hukum ini sering juga digunakan ketika mengkomplementkan fungsi dari aljabar boolean. Misalkan yang kita gunakan yaitu, ini soal yang kedua. Ini adalah soal kedua, karena ini hanya membuat tabel kebenaran. Soal yang kedua, misalnya kita menggunakan fungsi yang berbeda ya. F, X, Y, Z tetap. F, X, Y, Z sama dengan misalnya X, Y aksen, Z aksen, ditambah YZ dalam kurung. Maka kita akan membuktikan yang pertama dalil dari hukum De Morgan, yaitu hasil penjumlahan sama dengan hasil perkalian. Dan yang dalil kedua adalah hasil perkalian sama dengan hasil penjumlahan. Jadi kita akan membuktikan fungsi ini menggunakan hukum De Morgan. Maka pengerjaannya akan seperti ini. Kita tulis F aksen dalam kurung Y, Z, Y, Z ya, X, Y, Z, sama dengan, kita pindahkan dulu X, kita pisahkan menjadi, kita masukkan ke dalam kurung yaitu X, dan dalam kurung lagi Y aksen, seperti di atas, Z aksen, kemudian ditambah YZ, seperti ini. Seperti biasa dalam kurung dan dalam kurung lagi untuk X-nya. Dan tidak, kita menambahkan aksen di bawah sini. Seperti itu. Kemudian sama dengan, nah selanjutnya kita akan mengeluarkan atau mengkalikan X ini dengan aksen ini menjadi X aksen, kemudian ditambah dengan Y aksen seperti fungsi sebelumnya. Kita menyelesaikan X ini dulu, maka ini diturunkan jadi seperti ini, aksen juga. Lalu selanjutnya kita kerjakan adalah X aksen, kita akan mengerjakan bagian dari ini. X aksen ditambah, kita pisahkan YZ ini dengan fungsi aksen Z aksen dengan YZ. Maka kita pisahkan menjadi dalam kurung Y aksen Z aksen dikalikan dengan dalam kurung aksen ditambah dalam kurung YZ aksen, seperti ini. Kemudian sama dengan, nah di sini kita akan mengkalikan jadi X aksen ditambah kalikan Y aksen dan Z aksen ini dengan aksen yang ada di luar ini. Maka X, Y, Z, Y dan Z-nya akan berubah menjadi dalam kurung Y ditambah Z seperti ini, ditambah dengan tidak ditambah, dikalikan dengan Y aksen ditambah Z aksen, seperti ini. Ya, sampai sini ini kita membuktikan bahwa hasil dari perkalian ini dan penjumlahan itu sama. Seperti itu. Yap. Kemudian kita sudah mengerjakan 2 soal. Kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang max term dan min term.
Sebelumnya, pada fungsi boolean ini terdapat istilah yang namanya kanonik. Apa itu kanonik? Kanonik itu yaitu bentuk standar. Sama aja dengan bentuk standar dari aljabar boolean, dari fungsi boolean. Nah, di dalam kanonik ini terdapat dua bentuk lagi, atau terdiri dari dua lagi yang namanya SOP atau dinamakan sum of product. Yaitu bentuk maksud saya bentuk ini dinyatakan dalam dengan penjumlahan dari hasil perkalian. Dari hasil perkalian literal namanya. Nah, contoh atau bentuk umum dari SOP ini seperti ini. Misalnya fungsi f x y x dan y, x, y sama dengan x aksen dikalikan atau dinyatakan dalam bentuk tanda titik, y aksen ditambah x kali y. Nah, ini merupakan bentuk umum dari SOP. Nah, selanjutnya yang disebut dengan literal itu ya ini. Bentuknya variabel gitu. X, Y ini merupakan bentuk dari literalnya. Masing-masing suku yang dijumlahkan ini disebut minterm. Jadi masing-masing suku yang dijumlahkan ini disebut minterm. Jadi SOP itu sama saja dengan minterm. Atau bisa kita tulis di sini minterm. Ya. Nah, selanjutnya ada yang kedua ada yang namanya POS atau POS, yaitu product of sum. Nah, bentuk ini dinyatakan dengan perkalian dari hasil penjumlahan. Penjumlahan dari literalnya atau faktornya. Nah, bentuk umum dari POS ini atau POS ini seperti ini. Misalnya kita menggunakan fungsi f x, y lagi sama dengan, nah bedanya adalah fx, y sama dengan x ditambah y misalnya dikalikan dengan x aksen misalnya ditambah dengan y aksen. Nah, berbeda kan? Di sini kita mengkalikan lalu menjumlahkan, tapi di sini kita menjumlahkan terlebih dahulu lalu kita mengkalikan hasilnya. Itulah namanya POS atau product of sum. Nah, ini biasanya disebut dengan minterm. Maksud saya maxterm. Ya, yaitu faktor yang dikalikan itu biasanya disebut dengan maxterm. Seperti itu. Nah, kita mulai dengan contoh soalnya. Contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan bentuk contoh soal yang sudah saya lihat, pernah saya bahas juga.
misalnya soal nomor 1. Fungsi f, misalnya diketahui kita memiliki fungsi x, y sama dengan x kali y ditambah x aksen. Nah, perintahnya adalah ubahlah dalam bentuk SOP dan POS. Maxterm dan minterm. Penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama kita bentuk dulu yang namanya tabel kebenaran. Kita buat dulu tabel kebenaran. Kita menggunakan Excel saja biar lebih mudah. Ini kita pindah di sini saja. Atau mungkin ini bisa kita hapus saja ya. Kita buat di sini saja. Tabel kebenaran kita menyediakan X. Atau mungkin kita gunakan X. Sini ya. Di sini kita menggunakan indeks M. Kita akan menggunakan indeks ini. Kemudian X kali Y. Seperti di dalam soal. Kita pindahkan dulu. Soalnya ini. Kita harus mengingat soalnya. Saya pindahkan, saya copy. Nah, soalnya seperti ini. Fx, y, x, y tambah x aksen. Ini harus kita ingat bentuknya. Bentuk ini. Maka kita pisah-pisahkan variabelnya. Karena di sini ada x, y, makanya kita gunakan x, dan di sini y. Kemudian m ini sebagai indeksnya. Kemudian di sini ada proses perkalian x, y. Kemudian di sini juga terdapat variabel x bar atau x aksen. Mungkin kita tuliskan di sini saja. Di sini x aksen. Kemudian hasilnya yaitu xy ditambah x aksen. Jadi seperti ini pengerjaannya. Nah, kita inputkan terlebih dahulu inputan dari xy, misalnya karena di sini menggunakan 2 variabel, maka inputannya hanya 4. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Indeksnya itu menjadi M0, M1, M2, M3. XY yaitu kita menggunakan perintah N atau gerbang logika yang bernama N. Nah, N ketika 0 dan 0 bertemu dia akan menghasilkan 0. 0 dan 1 bertemu dia akan menghasilkan 0. 1 dan 0 bertemu akan menghasilkan 0, dan 1 dan 1 bertemu akan menghasilkan output 1. Kemudian x bar adalah kebalikan dari x, maka di sini akan menjadi 1, 1, 0, 0. Nah, hasil dari ini kita OR-kan. Menggunakan gerbang OR, maka hasilnya menjadi 1, 1, 0, 1. Kebalikan dari n-nya. Ketika 0 dan 1 bertemu, maka hasilnya 1. Ketika ada angka 1 dalam inputannya, maka ketika di-OR-kan, hasilnya akan menghasilkan output 1. Seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan tabel kebenaran dari fungsi ini. Selanjutnya, ini akan saya copy dulu, kita selesaikan di sini. Nah, selanjutnya yang akan kita selesaikan yaitu membuat SOP dan POS-nya. Bentuk SOP. Di SOP, yang menjadi fokus kita yaitu yang beroutput angka 1.
Maka yang kita ambil adalah M0 ini. Mungkin bisa saya highlight saja. M0, M1, dan M3. Bisa teman-teman lihat. Nah, karena di sini sudah mendapatkan, maka kita tulis kembali f x, y sama dengan x kali y ditambah x aksen. Nah, hasilnya adalah, kita kan sudah mendapatkan M0, M1, dan M3. Maka kita tuliskan terlebih dahulu X aksen, kita ambil dari ini outputnya, inputannya, karena 0 maka kita menuliskannya yaitu X aksen atau X not. X aksen, Y aksen ditambah X aksen Y ditambah X Y. Atau penulisannya bisa menjadi M0 ditambah M1 ditambah M3. Maka hasilnya menjadi dengan sigma dari, sebentar saya cari dulu sigma. Oke. Sigma 0, 1, 3. Yap, selesai. Misal contoh yang kedua. Dalam contoh ini misalnya nyatakan tabel kebenaran dalam bentuk kanonik. Nah, ini kebalikannya ketika di sini mendapatkan fungsi dan menyatakan tabel kebenaran, dari sini kita disuruh menyatakan tabel kebenaran dalam bentuk kanonik, dalam bentuk SOP dan POS. Nah, kita sudah disediakan misalnya tabel kebenarannya ketahui seperti ini. X, Y, Z. Di sini kita menggunakan 3 inputan. Fungsinya yaitu tadi f, x, y, z. Seperti ini. Karena 3 inputan. Kemudian di sini indeksnya. Oke. Kita buat misalnya tabel kebenarannya seperti ini. Nanti di sini kita akan berarti terdapat 8 inputan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini dan di sini. Dan hasilnya di sini 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Indeksnya menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk. Seperti ini. Kita sudah disediakan ini tabelnya. Kita copy di sini. Ya. Nah, lalu kita nyatakan dalam bentuk SOP dan POS. Maka bentuk POS SOP-nya akan menjadi seperti ini. Karena POS itu yang diambil adalah outputan yang menghasilkan 1, jadi kita bisa lihat yang menghasilkan 1 atau fungsi ini menghasilkan 1 adalah M1, M4, dan M7, sehingga penulisannya menjadi Fx, Y, Z sama dengan
Kita lihat inputannya, X, Y. Apabila 0 berarti menjadi X0, apabila 1 berarti menjadi X. Di M1, X menjadi X0 atau X aksen, Y aksen, kemudian ditambah M yang menghasilkan 1 M4 yaitu X saja dan Y aksen. Oh ya, kurang ya. X aksen, Y aksen dan Z ditambah X, Y aksen dan Z aksen ditambah X, Y, Z 111 pada M7 yang menghasilkan 1. Sehingga penulisannya bisa menjadi seperti ini. M1 ditambah M4 ditambah M7. Maka hasilnya sigma, mana tadi sigma? Ya, kita copy saja dari sini. Sigma 147. Voila. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari bentuk SOP. Nah, kemudian bentuk POS seperti ini. POS adalah yang beroutputkan angka 0, sehingga yang mengoutputkan angka 0 di sini ada M0, M2, M3, M5, M6. Maka penulisannya akan menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah X aksen, Y, Z aksen ditambah X aksen, YZ ditambah X, Y aksen Z ditambah X, Y, Z aksen. Atau, maaf ini saya lupa, maaf, X, Y, Z. Ini menjadi ya seperti ini, kemudian ini menjadi M0 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M5 ditambah M6. Hasilnya adalah sigma 0,2,3,5,6. Ya, seperti itu untuk pengerjaan atau penyelesaian dari bentuk SOP dan POS atau min-term dan max-term. Ini adalah merupakan bentuk min-termnya, min-term dan max-termnya. Kemudian selanjutnya penyelesaian soal tentang peta Carnot atau key map. Saya sudah mencari soalnya dan saya menemukan, saya mencari materinya dan menemukan peta Carnot itu biasanya kan digunakan untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika. Kemudian untuk mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Jadi kadang tuh terdapat sebuah tabel kebenaran tapi tidak mempunyai fungsinya sehingga dicari menggunakan peta Carnot ini atau key map ini. Misalnya kita menggunakan contoh tabel kebenaran dari soal nomor 1 saja. Sini terdapat, ya ini. Kita gunakan ini. Misalnya untuk nomor 1 ya. Peta Carnot untuk pembahasan nomor 1. Ini ketika membuat tabel kebenaran kita menggunakan ini, kita menggunakan peta Carnot 3 pengubah 3 variabel.
Di sini sudah terdapat tabel kebenaran. Misal saya ganti resultnya, ini kita tuliskan result atau hasilnya. Saya ganti di sini 1, kemudian di sini saya ganti 1, kemudian di sini 1, dan di sini 0, biar berbeda. So, 0, 0, 1, ya, seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuat peta Carnot? Saya akan menggunakan Excel agar lebih mudah karena kita akan menggunakan tabel. Kita akan membentuk tabel. Atau, ya benar, kita akan menggunakan tabel. Nah, untuk peta Carnot, karena seperti yang fungsinya itu digunakan untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika. Dan ketika membuat peta Carnot ini, kita lebih mudah dibanding membuat tabel kebenaran. Maksudnya pengerjaannya lebih singkat. Peta Carnot, model dari peta Carnot akan menjadi seperti ini. Model yang pertama yang akan saya tunjukkan, di sini akan saya tulis x backslash yz, karena inputannya adalah ini. Ini kan yang pertama tadi adalah x, y, z. Oke, saya kopikan ke sini tabel kebenarannya. Oh, tidak bisa. Oke, kita lihat saja dari sini. Nah, hasilnya kan seperti ini. Maka, saya akan tulis x backslash yz. Ini adalah inputannya. Beda dengan ketika kita membuat peta ini, tabel kebenaran ini kan sendiri-sendiri kan. Kalau peta Carnot ini disatukan. Nah, untuk inputannya kita tulis di sini. Untuk X, berarti dia vertikal ke bawah. X, kita inputkan dia 0 dan 1. Untuk YZ, kita inputkan karena dia mempunyai dua variabel atau dua inputan, maka angka binernya juga menjadi 2, yaitu 00, 01, 11, dan 10. Seperti ini. Seperti pada biasanya. Tabel kebenaran. Nah, kita lihat dari tabel kebenaran ini, ketika kita menginputkan x 0 dan yz 00, hasilnya menjadi 1. Sehingga di sini kita menuliskan 1. X 0 bertemu dengan yz 00. Maaf, di sini 00 ya. 00, 1. Oh, tidak bisa ya. Oke, ternyata dia tidak bisa di sini. Mungkin saya tambahkan ini saja, titik saja, 00 ya, karena dia tidak bisa. Oh, dia tidak bisa ternyata. Oke, OO saja. Mungkin di sini menjadi, saya ganti menjadi OO. Maaf. Ini misalkan 0 dan 0 ya. 0 dan 1 bertemu menjadi 1, kemudian 001 hasilnya 0, berarti di sini 0 ketemu dengan YZ 00. Oh, bukan. Maaf, 010. Nih, 010 hasilnya 0. Berarti 010 sini 0. Kemudian kita lihat lagi untuk 011. 011 hasilnya 1. Maka kita tuliskan di sini 1. Kemudian 010. 010 hasilnya 0. Berarti di sini hasilnya 0. Sama saja dengan di bawah sini. Berarti 1 ketemu 00 hasilnya 1. 110 hasilnya 0. 111 hasilnya
1, 1, 1, hasilnya 0. Kemudian 1, 1, 0, hasilnya 0. Dan inilah yang dinamakan peta Carnot. Ini saya kuningkan biar lebih jelas. Nah, di dalam peta Carnot itu biasanya terdapat daerah minterm. Daerah minterm itu adalah angka 1 yang bertetangga, namun dibentuk tidak dengan diagonal, tapi secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan di sini kita menemukan satu daerah minterm, yaitu ini. Dan di sini kita mendapatkan satu daerah minterm. Kita bisa kopikan saja ini ke Word kita. Nih. Keymap menjadi seperti ini. Nah, untuk daerah mintermnya biasanya digunakan simbol ini. Kita ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan daerah minterm. Mengapa ini bukan daerah minterm? Karena dia tidak ada tetangga. Dia tidak ada pasangan satunya lagi di sebelah kiri maupun kanan maupun bawahnya. Sehingga yang menjadi daerah minterm hanyalah ini, satu ini. Seperti itu. Kemudian misalnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita gunakan tabel nomor 2. Tabel nomor 2, maaf. Di sini, mana ya? Nah, ini. Misal kita gunakan tabel ini, resultnya. Kita copy saja ke dokumen ya. Nah, ini merupakan tabel nomor 2, namun yang tidak menggunakan ini ya. Kita tidak menggunakan ini. Hapus saja. Nah, untuk menjadikan dia peta Carnot, mungkin kita gunakan saja tabel di sini. Berarti kita menggunakan 2. Tiga kolom. Berarti X, Y, Z, 3 kolom. Kemudian saya menggunakan 5 baris. Nah, seperti ini. Kita pisahkan dulu. Ini kita kecilkan saja. Seperti ini. Ini akan kita tulis. Di sini kan saya menggunakan \YZ. Di sini saya akan menggunakan XY \Z. Berbeda dengan ini, saya mengarahkan tabelnya ke bawah atau secara vertikal, sehingga yang menjadi inputan Z itu di sini hanya 0 dan 1. Kebalikannya di sini menjadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, ya 0, 1, kemudian di sini 1, 1 dan 1, 0.
Maaf, di sini saya salah. Sini menjadi 01. Oke. Seperti ini, kita bisa melihat langsung result-nya. 000 hasilnya menjadi 0. 001 menjadi 1. 010 hasilnya 0. 011 hasilnya 0. 110 hasilnya 0 juga. 111 hasilnya 1. 100 hasilnya 1. 101 hasilnya 0. Dan inilah yang dinamakan dengan peta Karnaugh dengan 3 peubah. Berbeda dengan tabel kebenaran ini. Dan kita bisa melihat di sini tidak ada tidak terdapat daerah mintermnya atau wilayah mintermnya karena tidak ada, walaupun dia memiliki angka 1 namun tidak berdekatan dan membentuk wilayah yang diagonal, sedangkan wilayah minterm tidak dibentuk dalam bentuk diagonal. Seperti itu, teman-teman. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang aljabar boolean, maxterm dan minterm, dan yang terakhir adalah peta Karnaugh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.